Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitrinsyah Kurniasih dari Prodi Psikologi kelas 1C UIN Walisongo Semarang. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan dalam perspektif Islam. Perkembangan dalam perspektif Islam adalah perubahan progresif dan kontinu yang dialami oleh individu dari mulai lahir sampai mati yang menyangkut fisik maupun psikis sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 67 yang artinya, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani. Sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak. Kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa. Kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami berbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Berdasarkan beberapa ayat dan hadis Nabi, Ramadan Muhammad Qazafi menjelaskan bahwa perkembangan manusia terdiri atas beberapa fase atau marhalah. Marhalah yang pertama adalah marhalatul hamli atau fase kandungan. Terdapat juga dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang artinya, Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu lalu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Pada masa di dalam kandungan atau pranatal atau masa konsepsi ini merupakan fase paling singkat tetapi jadi fase yang paling penting dari seluruh perkembangan. Karena apa? Karena pada fase ini fisik seorang anak dipengaruhi oleh apa yang dikonsumsi ibu. Dan juga pada segi emosi, apa yang dirasakan ibu berpengaruh terhadap perkembangan emosi anak. Dari segi spiritual, apa yang diamalkan orang tua berpengaruh terhadap perkembangan spiritual anak. Bahkan dari segi kognisi, apa yang distimulasikan berpengaruh terhadap perkembangan kognisi anak. Yang kedua, ada fase bayi. Pada fase ini adalah momentum yang paling penting bagi janin karena mereka telah memasuki fase barunya di dunia. Pada fase ini juga biasa disebut fase menyusui atau asobi. Pada fase bayi, indera penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan perlu distimulasi agar berfungsi secara optimal. Ketika fase ini, orang tua perlu mengembangkan kasih sayangnya secara dua arah, seperti memberikan kasih sayang dan mengembangkan kemampuan anak memberikan respon terhadap kita pada waktu yang sama. Fase yang ketiga ada fase anak-anak atau fase tufulah. Terjadi ketika usia 2-7 tahun. Fase ini merupakan fase yang penting untuk orang tua memberikan pondasi tauhid kepada anak untuk menyelamatkan jiwa kepembiasaan dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Seperti mengajarkan sholat, memberitahu mengenai rukun iman, rukun Islam, dan pembelajaran tentang Islam lainnya. Pada fase ini juga manusia mulai suka eksplorasi dan memiliki rasa ingin tahu tentang dunia luar yang tinggi. Pada fase ini manusia juga mulai menguasai bahasa ibu dan memiliki egosentrisme. Yang keempat ada fase tamyiz. Tamyiz sendiri memiliki arti kekuatan daya pikir yang dengannya anak mampu menemukan dan menetapkan beberapa makna perkata. Pada fase ini, anak sudah mulai mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Seorang manusia juga sudah mulai mempersiapkan menjadi Abdullah atau hamba Allah dengan cara mengetahui cara berinteraksi dengan Allah,
menalar apa yang dilarang dan diperintahkan oleh Allah, dan juga membedakan tingkatan-tingkatan hukum dalam Islam, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Serta cara berpikir manusia sudah mulai berkembang. Yang kelima, ada fase amrat. Fase amrat sendiri terjadi ketika usia 10-17 tahun. Amrat artinya pemuda. Pada fase ini pemuda memiliki persiapan untuk menjadi khalifah Allah atau wakil Allah yang telah mengetahui tugas dan tanggung jawab sebagai manusia, memiliki kemampuan menjalin relasi dengan sesama manusia, telah mencapai akil baliknya, dan mampu berpikir secara abstrak dan intelektual. Fase yang keenam, ada fase taklif. Fase taklif memiliki arti pembebanan suatu kewajiban kepada seseorang. Pada tahap ini, manusia sudah dianggap dewasa karena telah mencapai puncak pertumbuhan yang dimana fisik mereka telah berfungsi secara maksimal. Manusia juga mampu mengembangkan peran sosial sebagai bagian dari masyarakat dan telah bertanggung jawab atas semua sikap pribadi, ibadah, muamalah atau kemasyarakatan, dan jinayah atau hukum. Pada fase ini manusia telah kuat dan siap melakukan berbagai tindakan, dan juga telah memiliki emosi yang stabil. Fase yang berikutnya ada fase futuh. Terjadi ketika usia 40 tahun sampai mati. Futuh artinya kemenangan. Kemenangan dalam arti kecerahan batin dan memperoleh kematangan spiritual. Pada fase ini, manusia memiliki perasaan cinta kepada Sang Pencipta dan sesama hambanya semakin kuat. Manusia telah mampu melakukan kontemplasi dan lebih memilih memahami segala sesuatu sampai ke tingkat hakikatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15 yang artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Dan pada ketika usia 60 sampai seterusnya, manusia akan mengalami penurunan fungsi fisik. Begitu pula pada segi kognitifnya, ada yang memiliki daya pikir yang semakin matang, tetapi ada pula yang mengalami penurunan ingatan. Pada segi emosinya juga, ada yang memiliki rasa sayang dan cinta yang semakin kuat, ada pula yang malah muncul sifat kekanak-kanakannya. Dan terlebih lagi, pada usia-usia itu, mereka merasa sangat dekat dengan Allah dan siap mati, tetapi ada pula yang takut mati dan takut rasa sakit ketika disiksa. Alam kubur dan akhirat. Setelah manusia mati, mereka akan masuk pada fase alam kubur dan akhirat. Kehidupan di dalam kubur dan kehidupan di surga atau neraka sangat dipengaruhi oleh apa yang dilakukan manusia semenjak fase taklif hingga akhir kematiannya. Kesadaran akan adanya hari akhir adalah konsekuensi perbuatan selama hidup di dunia, berpengaruh terhadap kehisapan seorang selama di dunia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Silahkan jika ada yang mau bertanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.